kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Iya, betul itu dah. Terus murah kemarin 100. Iya. Iya. Kayaknya kok beralih ya, Kak Mestek ya. Ya, kalau dia keren. Kemudian bisa. Pokoknya ditanggung deh, pikir-pikir. Kalau gitu nanti saya mau ikutan deh. Jadinya pakai medik juga. Kemudian Chandrawati, izin Bu. Dedi, Desinta, Dewinta, Dian Aprilia, Ervina. Baik, pada pertemuan yang minggu lalu kita telah membahas tentang bagaimana membuat gambar objek di dalam CorelDRAW, kemudian mengedit, kemudian menerapkan efek-efek yang terdapat pada CorelDRAW. Untuk kali ini kita akan membahas tentang menggunakan perangkat lunak pembuat grafis. Standar kompetensinya adalah menggunakan perangkat lunak pembuat grafis. Kemudian kompetensi dasarnya kita akan mengambil kompetensi dasar yang ketiga, yaitu membuat grafis dengan berbagai variasi warna, bentuk, dan ukuran. Dan tujuan dari pembelajaran ini nantinya siswa menyimak penjelasan guru melalui praktik diskusi. Siswa mampu membuat grafis dengan berbagai variasi warna, bentuk, dan ukuran. Baik anak-anak, bisakah kalian sekarang memberikan contoh apa saja contoh desain grafis tersebut? Oke, silakan Mega. Brosur sekolah. Sekolah, baik. Ada yang lainnya? Vega? Poster Bu. Poster. Kemudian yang lainnya lagi? Oke, Yuliana. Desain sampul majalah. Desain sampul majalah. Yang lain lagi? Coba Dedi. Desain kaos, bungkus permen, bungkus roti, dan masih banyak lagi Bu. Banyak sekali contohnya ternyata ya. Sentuhan desain grafis. Karena seperti yang kita tahu, tanpa sentuhan desain grafis, suatu produk tidak akan bisa menarik perhatian dari konsumen. Misalkan saja, atau kamu bayangkan sampul buku kalian hanya warnanya polos, tidak ada gambarnya, tidak ada sentuhan desain grafis sama sekali. Kemudian bungkus permen seperti yang disampaikan temannya tadi, sama bentuknya dengan bungkus roti misalkan, tidak ada yang membedakan. Ya, tanpa sentuhan desain grafis, suatu produk tidak akan bisa menarik perhatian konsumen. Lalu kira-kira apa tujuan dari pembuatan desain grafis? Ada yang tahu? Oke, silakan, Yas. Sebagai media promosi Bu. Sebagai media promosi. Yang lainnya? Oke, silakan. Sebagai daya tarik agar kita membeli produk tertentu. Sebagai daya tarik untuk membeli produk tertentu. Baik,
kita akan mencoba untuk mempraktekkan membuat grafis dengan berbagai variasi warna, bentuk, dan ukuran. Sekarang kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi jumlah kalian itu ada 20 orang. Saya akan bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk kelompok yang pertama ada Dedi, kemudian Ervina, kemudian Megawati dan Yuliana. Kemudian kelompok yang kedua ada Desinta, kemudian Rina Gunadi, kemudian Tias, kemudian yang terakhir Vega Kurniawan. Kelompok yang terakhir ada Dewinta, kemudian ada Dian, Sidik, kemudian satu lagi Widya Astri. Baik, silakan menuju kelompoknya masing-masing. Nama kelompoknya sekarang akan saya bagi. Ada nama kelompok bitmap, kemudian ada kelompok vektor, pixel, kemudian gradasi dan resolusi. Kemudian untuk kelompoknya Vega, nama kelompok apa Vega? Bitmap. Oke. Kemudian Nova, Vektor. vektor. Kemudian Dedi, Pixel Bu. pixel. Kemudian Mita, gradasi. Kemudian Sidik, Resolusi. jadi setiap kelompok sekarang akan membuat grafis dengan berbagai variasi warna, bentuk, dan ukuran. Oke, pertama-tama kita akan membuat logo, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat kartu nama. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membuat kemasan. Oke. Contoh logo yang akan kita gunakan adalah logo dari Yamaha. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita membuat kartu nama. Kemudian kemasannya, contohnya adalah membuat contoh tas kertas, paper bag. Susah Bu. Kelihatannya memang susah ya, tapi saya sudah menyiapkan petunjuk pengerjaannya. Nanti kalian bisa mengikuti sesuai dengan petunjuk yang ada. Kalian satu kelompok terdiri dari 4 orang. Saya akan bagi tugas biar adil pengerjaannya. Satu orang nanti membuat logo, kemudian satu orang lagi membuat kemasan, misalkan seperti kotak tisu, ya. Kemudian ada yang membuat tas kertas, paper bag, dan satu lagi ada yang membuat kartu nama. Contohnya seperti ini. Ini contoh dari kotak pensil, ya. Kemudian ada contoh tempat tisu seperti ini. Kemudian ada tas seperti ini, paper bag. Bisa kira-kira membuatnya? Baik, kita mulai saja. Silahkan mulai mengaktifkan Corel Draw-nya.
sesuai selera kalian, kemudian nanti dicetak, kemudian dibentuk sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Boleh saya mencontoh menggunakan Oke, silakan bisa diambil di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita. Kalau sudah selesai, boleh langsung print, Bu. Ya, silakan bisa langsung di print jadi. Yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Baik, waktunya tinggal 15 menit lagi dan saya lihat sudah setiap kelompok sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi siap-siap untuk presentasi. Kita akan mulai presentasinya. Saya akan awali dari kelompok vektor. Silakan kelompok vektor. Ya baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok vektor akan mempresentasikan hasil karya desain grafis kami. Saya memperkenalkan diri dulu. Di sebelah kiri saya ada Yayu, yang saya sendiri Ulfa. Kemudian di sebelah kanan saya Ria dan di ujung Ulfa. Saya sendiri membuat logo, kemudian Yayu membuat kotak pensil, kemudian juga nama dan kita membuat atas kertas paper bag. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalian sudah menyelesaikan membuat grafis dengan berbagai variasi bentuk, warna, dan ukuran.
Dan tadi juga kalian semua sudah presentasi ke depan, mempresentasikan hasil karya kalian. Sekarang kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pagi hari ini? Ya, silakan Dedi. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari adanya desain grafis, kami dapat membuat berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Ada yang mau menambahkan? Silakan Tias. Desain grafis bisa sebagai media promosi. Oke, ada lagi mungkin? Silakan Desita. Desain grafis bisa menyampaikan pesan. Kemudian satu lagi, saya minta silakan Vidya. Dengan desain grafis menjadi lebih berwarna. Baik, demikianlah pelajaran kita kali ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan pokok pembahasan yang baru. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Thank you.